Pemirsa, 8 hari jelang pelaksanaan KTT G20, antusiasme kehadiran dari para pemimpin negara sangat tinggi. Selain menghadiri KTT G20, para pemimpin negara juga dijadwalkan melakukan berbagai sesi pertemuan bilateral. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa kabar soal kehadiran 3 pemimpin dunia yang belum memberikan konfirmasi hadir dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 masih dalam pembahasan. Meski demikian, juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, menyatakan sudah ada 17 pemimpin yang mengonfirmasi kehadirannya di Pulau Dewata itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan sebagian besar pemimpin negara anggota G20 telah berkomitmen untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada 15 dan 16 November 2022. Para pemimpin negara dijadwalkan mulai tiba di Bali pada 13 November 2022. Antusiasme para pemimpin negara ditunjukkan dengan tingginya permintaan jadwal pertemuan bilateral dari para delegasi. Sedikitnya ada sekitar 20 agenda pertemuan bilateral yang akan difasilitasi Indonesia sebagai tuan rumah G20 tahun ini. Di antara mereka yang telah mengonfirmasi kehadirannya ada nama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Presiden Italia Sergio Mattarella. Bahwa per saat ini tingkat kehadiran para pemimpin sangat tinggi. Sebelum menghadap Bapak Presiden, kita juga mendapatkan konfirmasi kehadiran dari 2 pemimpin G20 yang baru, yaitu PM Inggris dan juga dari Italia. Baru saja masuk dan sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden. Kalau dilihat dari jadwal kedatangan para pemimpin sudah akan mulai terjadi tanggal. Pemirsa, gelaran konferensi tingkat tinggi G20 tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan juga terus dilakukan. Indonesia sebagai tuan rumah tidak akan menyanyiakan event akbar kelas dunia ini. Lantas bagaimana KTT G20 dijadikan momentum Indonesia untuk mewujudkan kebersamaan politik dunia dan juga berdampak positif bagi Indonesia di kancah dunia internasional? Kita akan menanyakan langsung kepada Menteri Luar Negeri, ada Ibu Retno Marsudi yang sudah terhubung melalui saluran telepon bersama kami. Selamat pagi, Bu Retno. Salam sehat, Ibu. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Baik. Bu Retno, 8 hari jelang KTT G20, bagaimana persiapannya, Bu? Sudah siap semua 100%? Persiapan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik yang berupa persiapan substansi maupun persiapan yang sifatnya logistik. Jadi insya Allah dengan kerja keras kita, dengan doa seluruh masyarakat Indonesia, kita akan dapat tunaikan perhelatan besar ini dengan baik. Baik, artinya persiapan juga sudah cukup matang begitu, tapi kalau kita berbicara apakah ada sedikit kendala mungkin yang dihadapi atau mungkin seperti apa agenda pada umumnya, Bu Retno nanti? Kendala, tantangan ya, sebenarnya saya ingin sampaikan tantangan. Di dalam kondisi normal, semua KTT G20 tantangannya juga pasti besar, termasuk tantangan dalam konteks negosiasi teksnya itu sendiri. Apalagi yang perlu kita pahami adalah bahwa situasi saat ini adalah situasi yang sangat tidak normal. Dunia sedang dihadapi oleh banyak sekali tantangan. Jadi dapat dibayangkan tingkat kerumitan tantangan yang besar yang dihadapi dari setiap langkah persiapan KTT G20 ini termasuk dalam pembahasan negosiasi dokumen-dokumen yang akan dihasilkan KTT nanti. Nah, yang untungnya adalah bahwa trust atau kepercayaan dunia terhadap Indonesia sangat besar. Tadi malam saya lakukan komunikasi dengan banyak para menteri luar negeri G20 yang mereka berkali-kali menyampaikan apresiasi tinggi terhadap cara Indonesia mengelola G20 tahun ini, karena kalau bukan Indonesia, mereka mengatakan mungkin G20 sudah pecah dari kapan-kapan. Jadi fakta bahwa Indonesia G20 sampai saat ini masih utuh dan dapat bekerja sangat diapresiasi oleh negara-negara anggota G20. Jadi sekali lagi tantangannya besar, ada trust dunia kepada Indonesia, kita bekerja keras. Tetapi sekali lagi kerja keras kita
harus juga didukung oleh semua negara anggota agar KTT dapat berjalan sukses. Baik, Ibu sampaikan tantangannya besar, tetapi ada trust dari negara-negara terhadap Indonesia. Itu sebagai kekuatan Indonesia, sebagai modal Indonesia. Apalagi modal dan kekuatan Indonesia dalam penyelenggaraan KTT G20 ini? Modal lain selain masalah kepercayaan adalah Indonesia dikenal sebagai bridge builder atau mencoba untuk selalu menjembatani perbedaan. Tetapi sekali lagi yang perlu kita ingat, perbedaan yang kita hadapi saat ini adalah perbedaan yang sangat lebar. Nah, tentunya membangun jembatan yang sangat panjang karena perbedaannya sangat lebar juga diperlukan dukungan dari yang lain. Jadi sekali lagi dalam negosiasi sangat kentara. Kita terus berusaha untuk menjembatani semua perbedaan, tetapi perbedaan kali ini adalah perbedaan yang tidak saja sangat lebar tetapi juga sangat dalam. Tapi sekali lagi, kita berusaha keras. Kita berusaha extra mile. Apapun yang dapat dilakukan Indonesia akan dilakukan dengan menggunakan semua aset diplomasi kita agar G20 dapat bekerja. Ini bukan masalah Indonesia sebagai presidensi, tetapi ini adalah masalah dunia. Dunia ingin melihat G20 dapat bekerja. Dan untuk dapat bekerja, dukungan dari semua harus dilakukan. Baik, dukungan secara keberlanjutan begitu dari semua pihak sangat dibutuhkan. Bu Retno, kalau kita melihat ini kan tinggal 8 hari lagi penyelenggaraan G20, sejauh ini bagaimana konfirmasi tingkat kehadiran dari para pemimpin dunia sejauh ini? Konfirmasi yang kita terima sangat tinggi ya. Jadi dalam kondisi normal pun tidak semua KTT G20 dihadiri oleh semua leaders atau pemimpin. Karena sekali lagi masing-masing pemimpin juga memiliki berbagai agenda dalam negeri, mungkin karena situasi khusus seperti Brasil misalnya. Baru saja selesai pemilu, sedang mengalami masa transisi ke pemerintahan. Jadi ada beberapa kekhususan yang sedang dihadapi oleh masing-masing negara, sehingga kita maklum dalam kondisi normal pun KTT G20 tidak selalu dihadiri utuh oleh semua negara anggota. Nah, di dalam KTT G20 tahun ini dalam kondisi yang sangat luar biasa dalam artian tantangan luar biasa, dunia terpecah-pecah dan sebagainya, bahwasanya kita mendapatkan konfirmasi yang sudah sangat tinggi, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi dari situlah kita juga mengartikan bahwa komitmen kerjasama yang ingin dibangun masih cukup tinggi di antara negara-negara G20. Baik, sebelumnya Ibu sampaikan ada 17 negara yang sudah mengkonfirmasi hadir dan Presiden sampaikan ada 3 negara yang belum memberikan konfirmasi. 3 negara tersebut apa saja Ibu dan bagaimana update-nya hingga hari ini? Saya tidak ingin menyebutkan dulu mengenai masalah negaranya karena saya masih harus terus melakukan komunikasi dengan mereka. Tapi yang dapat saya sampaikan kondisi khusus yang dihadapi oleh Brasil misalnya. Kita harus paham mereka sedang dalam transisi pemerintahan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Baik, tetapi Ibu sebelumnya juga ada statement ya dari salah satu pemimpin negara, ada ancam atau saling ancam tidak hadir jika salah satunya hadir. Sejauh ini bagaimana komunikasinya terkait dengan hal ini? Kita selalu berbicara dengan mereka semua. Jadi kalau kita lihat minggu lalu misalnya, Bapak Presiden melakukan pembicaraan per telepon dengan Presiden Putin, dengan Presiden Zelensky, dengan Presiden Komisi Eropa. Jadi kita betul-betul ingin memainkan presidensi atau peran sebagai presidensi ini dengan sangat baik, mencoba untuk berbicara dengan semua, mencoba untuk menjadi jembatan, itu terus kita lakukan. Jadi kalau toh ada statement-statement dari mereka itu tentunya hak-hak dari mereka. Tetapi sebagai presiden, sebagai pemegang presidensi G20, kita berusaha untuk menggunakan trust tersebut untuk terus berkomunikasi agar sekali lagi G20 dapat bekerja. Kenapa G20 penting untuk terus dapat bekerja?
Karena G20 adalah katalis pemulihan ekonomi inklusif. Itu yang diharapkan oleh dunia. Baik. Ibu, artinya sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Rusia maupun Ukraina ya Bu, terkait dengan kehadiran mereka? Kita masih terus berkomunikasi, tetapi mengenai Ukraina misalnya. Ukraina situasi negaranya sedang berperang. Dia menghadapi situasi yang sangat khusus, yang sangat sulit di negaranya. Jadi saya kira untuk Ukraina kemungkinan besar beliau akan berpartisipasi secara virtual. Yang tentunya kita sangat maklumi. Karena akan sulit sekali, bisa dibayangkan kalau negara sedang mengalami perang, terus kemudian presidennya meninggalkan tempat, itu kan hampir dikatakan tidak mungkin atau sulit sekali. Jadi sekali lagi kita harus paham kondisi masing-masing negara anggota dan negara yang diundang. Tetapi yang ingin saya tekankan, tingkat konfirmasi kehadiran in person sudah sangat tinggi. Tetapi harus dan di tengah situasi yang sangat sulit seperti saat ini. Baik, tingkat konfirmasi yang juga sudah sangat tinggi walaupun situasi yang cukup sulit saat ini ya Bu Retno. Apa yang ingin dicapai Indonesia selama menjadi presidensi G20 melalui KTT ini? Karena ada banyak sekali pimpinan negara yang hadir di Indonesia nanti. Dari sejak awal memegang presidensi, Bapak Presiden sudah mengatakan begini. Indonesia ingin membawakan suara negara berkembang dan Indonesia ingin menghadirkan konkret deliverables atau kerjasama di dalam gawe G20. Nah, konkret deliverables atau kerjasama konkret ini sudah kita negosiasikan. Sudah ada dokumen yang akan menjadi aneks dari outcome documents dari KTT yang isinya adalah ratusan proyek kerjasama bukan saja untuk negara G20 tetapi untuk negara-negara yang lain. Nah, ini untuk pertama kalinya G20 dapat menghasilkan list dari kerjasama yang bermanfaat tidak saja bagi negara G20 tetapi juga untuk negara-negara lain termasuk atau utamanya untuk negara berkembang. Jadi sekali lagi kalau kita melihat apa yang ingin dicapai Indonesia, satu adalah mengenai kerjasama konkret dan ini sudah aman. Kemudian yang kedua adalah kita sekarang sedang menegosiasikan outcome dokumen dan negosiasi terakhir akan kita lakukan pada tanggal 10 sampai 14 November. Baik, ya kita harapkan gelaran G20 ini ataupun G20 ini berjalan dengan lancar karena tinggal 8 hari lagi dan juga dapat memberikan manfaat ya tidak hanya Indonesia tapi juga negara yang hadir. Terima kasih Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu, Ibu Retno. Terima kasih, sehat selalu.